Pembelajaran berdiferensiasi dengan model Inspire Hotel menawarkan pendekatan yang efektif untuk menentukan kebutuhan belajar setiap siswa. Penasaran? Jangan lewatkan video praktik baik berikut ini. Pada video kali ini, saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Inggris tentang guest handling di kelas 11 jurusan perhotelan di SMK Negeri 4 Mataram. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran bahasa Inggris pada jurusan perhotelan perlu dilakukan, mengingat bahasa Inggris menjadi salah satu kelompok produktif pada kurikulum Merdeka, sehingga diperlukan pembelajaran yang tersinkron dengan kebutuhan jurusan dan industri. Pada tahap awal, saya mengamati hasil survei dari aplikasi Aku Pintar. Survei ini dirancang untuk membantu memahami lebih baik tentang gaya belajar peserta didik, sehingga ke depannya dapat memberikan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Dari hasil survei didapatkan, gaya belajar peserta didik dengan kategori kinestetis sebanyak 15 orang, auditori 5 orang, dan visual 7 orang. Selanjutnya, bersama dengan rekan sejawat, saling berbagi ide, pengalaman, serta menciptakan pembelajaran yang lebih efektif. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya perangkat ajar kita, tetapi juga memperkuat sinergi dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan aplikasi Wordwall, peserta didik melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan awal bahasa Inggris mereka. Hasil asesmen ini akan menjadi acuan untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Apakah bersifat paham utuh, paham sebagian, atau belum paham. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk menentukan kelompok belajar yang tepat dan mempersiapkan proyek yang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing. Kemudian peserta didik berbaur dengan kelompoknya untuk mendiskusikan materi pembelajaran terkait dengan topik guest handling dengan membaca materi yang dibagikan melalui WhatsApp group sebagai bahan literasi digital dan mendiskusikan peran dalam proyek tersebut sesuai dengan minatnya. Dan siswa dengan kemampuan bahasa Inggris tinggi ditunjuk sebagai leader atau narasumber untuk mengarahkan tugas proyek. Untuk menunjang proses pembelajaran yang berdiferensiasi, peserta didik disajikan video animasi terkait dengan proses pelayanan di restoran maupun pelayanan yang ada di hotel, sehingga membantu memberikan pemahaman kepada peserta didik terkait dengan proses guest handling. Di samping itu, melalui aplikasi Memrise, peserta didik dapat mempelajari bagaimana pengucapan berdasarkan instruksi dari kata yang ada dalam aplikasi tersebut dan meniru apa yang disampaikan oleh native speaker-nya. Sebagai proses pembelajaran yang beragam, saya menjalin kolaborasi dengan industri untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami lebih lanjut terkait dengan fasilitas hotel dan bentuk komunikasi dalam pelayanan kepada tamu di hotel sebagai bentuk dari penunjang penyelesaian proyek dari peserta didik. Untuk membantu menghubungkan kosakata atau vocabulary yang berkaitan dengan bahasa Inggris perhotelan, peserta didik disajikan alat peraga yang diberi nama memory card. Alat peraga ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur daya ingat peserta didik terkait dengan materi pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari dan di kehidupan nyata di industri. Sebagai tugas akhir melalui diferensiasi produk, peserta didik melalui proyek yang telah diberikan
terlihat kreativitas dan kemampuannya dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan minat dan kemampuan. Dengan memilih topik yang sesuai dan merancang produk yang unik serta mempresentasikannya di depan kelas. Di samping itu, keterampilan berkomunikasi nampak terlihat dalam video tersebut, di mana peserta didik menyelesaikan video pembelajaran yang berkaitan dengan pelayanan pemanggilan telepon masuk melalui operator, serta memberikan pelayanan kepada tamu pada saat proses check-in di hotel. Hal ini dilakukan sebagai proses penilaian akhir dari kegiatan proyek tersebut. Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran hari ini pastinya seru karena kita bisa, apalagi kalau dibuatin kelompok itu kita belajarnya sesuai kelompok dan diberikan materi masing-masing. Lebih percaya diri dan bisa melatih kemampuan bahasa Inggrisnya di praktik itu. kita tuh belajar gak cuma di sekolah, gak cuma di ruangan, kita belajar di luar ruangan, kita diajak pergi kunjungan, terus kita bisa ngerasain langsung gitu loh kalau misalnya belajar di luar tuh kayak gini loh, ketemu orang lain, orang banyak yang gak kita kenal tuh ternyata lebih asik kayak gitu. Sangat asik karena kita juga kemarin main aplikasi tuh, main game pakai aplikasi. Kalau nggak salah itu namanya Meanwhile. Itu bisa melatih public speaking kita. Saya pun meningkatkan kemampuan saya dalam berbahasa Inggris. Alami setelah pembelajaran hari ini tuh lebih percaya diri dari yang sebelum-sebelumnya, terus juga yang saya lakukan untuk meningkatkan pembelajaran pastinya gak cuma dari pelajaran yang dikasih guru ya, yang pasti kita harus nyari dari sumber-sumber lain, mungkin dari aplikasi-aplikasi yang kayak kemarin kita main tuh Worldwide kalau nggak salah, terus juga ada banyak permainan yang kita dikasih yang bisa kita cari mungkin dari aplikasi bahasa atau yang lainnya gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wakakurikulum, saya sangat mendukung Bapak Adi Rahman mengikuti Jambore GTK yang kategori inovatif 2024. Beliau adalah guru yang sangat peduli terhadap perkembangan siswa, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dan demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.